Oke adik-adik, kita mau berdoa, semuanya sikap berdoa, angkat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh dan nama Tuhan Yesus Mesia, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahannya hingga akhir, agar semua berjalan dengan baik dan lancar, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus Mesia, kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Siapa yang siap muji Tuhan? Saya. Oke adik-adik, meskipun kita di rumah aja, tapi semuanya bangkit berdiri. Ya. Kita mau berjoget untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau muji Tuhan. Let's go. Bukan karena
Shabbat Shalom adik-adik yang dikasihi Yesua Hamasya, adik-adik sekolah Sahabat 3S Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa. Pada kesempatan Sabat hari ini kita akan belajar firman Bapa Yahweh ya. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan dan kasih setia-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Tuhan limpah-limpahkan, kekuatan kesehatan. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk untuk mendengarkan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, sampaikanlah setiap pelajaran-pelajaran didikan Tuhan kepada setiap kami, anak-anak 3S Sekolah Sahabat Keluarga yang Berdoa Jakarta. Terima kasih Bapak yang ucap syukur. Bahkan Kak Tony akan menyampaikan, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Ruah HaKodes. Bahkan adik-adik yang mendengarkan, Engkau pun memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita tekun untuk belajar kebenaran firman Bapa Yahweh. Kakak akan baca dari satu kisah pelayanan di dalam kitab suci Brit Hadasa, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 ya. Kakak akan baca, adik-adik bisa dengarkan di rumah ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang tercerai-berai oleh kesukaran yang menimpa pada Stefanus, mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antiokhia dengan tidak membicarakan firman kepada siapapun kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antiokhia. Mereka berbicara kepada orang-orang berbahasa Yunani sambil memberitakan Tuhan Yeshua. Dan tangan Yahweh ada bersama mereka, dan sejumlah besar orang setelah percaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan berita tentang mereka terdengar sampai ke telinga jemaat di Yerusalem, dan mereka mengutus Barnabas untuk pergi sampai ke Antiokhia. Yang ketika datang dan melihat anugerah Elohim, dia bersukacita dan menasihati dengan maksud agar hati mereka semua tetap melekat kepada Tuhan. Sebab ia adalah seorang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan kerumunan orang yang cukup banyak ditambahkan kepada Tuhan. Dan Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antiokhia, dan terjadilah selama setahun penuh mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kalinya di Antiokhia. Sekali lagi kakak ucapkan Shabbat Shalom kepada adik-adik. Kita pada kesempatan yang indah ini kita belajar kebenaran firman Bapa Yahweh tentang bagaimana kita harus rajin untuk belajar bahkan merenungkan firman Bapa Yahweh. Kalau dalam cerita yang tadi sudah kita sama-sama baca, yang sudah kakak baca, di situ tentang bagaimana ada satu kota yang namanya Antiokhia. Antiokhia ini adalah satu kota yang bukan berada di dalam Israel, tetapi di luar Israel. Nah, Antiokhia ini terkenal dengan orang-orang yang cukup terpelajar, orang-orang yang bisa bilang pintar, ya, dan pandai, ya, orang-orang yang bersekolah lah. Kurang lebih saat itu ya seperti itu keadaannya adik-adik. Nah, di mana pada saat itu juga kalau kita baca tadi ya, murid-murid mereka yang percaya dan para rasul, yang mereka yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, mereka pun sedang mengalami yang namanya tekanan. Karena mereka mengenal kebenaran di dalam Yeshua HaMashiach, mereka dicari dan dikejar-kejar, bahkan mereka diburu ya untuk ditangkap. Nah, namun pekerjaan Ruach HaKodes tidaklah berhenti sampai di situ ya. Kalau kita baca, banyak orang yang justru mengenal kesaksian yang hidup
bahwa Yeshua Masiah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yeshua, di sini kita belajar satu poin, di mana ada satu kota yang bernama Antioquia, dan di sana ada satu orang yang bernama Barnabas. Ya, kalau kita lihat Barnabas ini diutus ke Antioquia dari Yerusalem karena orang-orang Yerusalem mendengar banyak orang yang percaya kepada Yeshua yang ada di Antioquia. Makanya mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Siapa itu Barnabas? Tadi kitab suci bilang Barnabas adalah seorang yang baik hati dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi Barnabas ini bukanlah orang sembarangan, tetapi orang yang dipakai Tuhan untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar Antioquia itu kota apa, kemudian kita lihat situasi yang pada saat itu dan terjadi perkembangan yang luar biasa. Orang-orang banyak percaya, lalu Barnabas diutus dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, sampailah di Antioquia, ya, Barnabas banyak mengajarkan orang tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca tadi bahwa Barnabas tidak sampai di situ. Barnabas justru mengajak Saulus, dia pergi ke Tarsus dan dia menjemput Saulus dan mengajak dia untuk sama-sama terlibat dalam pelayanan di Antioquia. Tadi kalau kita baca berapa lama mereka di Antioquia? Selama setahun, ya. Setahun itu kurang lebih ada 12 bulan, ya. Nah, selama setahun, ya, Barnabas dan temannya Saulus, ya, bahkan bersama seluruh mereka yang percaya kepada Yeshua yang ada di Antioquia, mereka bertekun belajar firman Bapa Yahweh, sama-sama diskusi, sama-sama merenungkan, mereka cari tahu kebenaran firman-Nya seperti apa yang ada di dalam Torah dan kebenaran firman Bapa Yahweh. Nah, hari ini pun pelajarannya masih tetap sama, adik-adik. Ya, apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus itu pun bagi kita tetap harus kita kerjakan juga. Kita harus tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman Bapa Yahweh. Tuhan Yesus sendiri pernah bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Bapa Yahweh. Artinya apa? Bahwa kita butuh firman Bapa Yahweh. Kitab Yosua katakan apa? Kalau kita mau berhasil dan beruntung, maka kita harus renungkan firman itu siang dan malam. Artinya kita harus belajar kebenaran firman Bapa Yahweh. Adik-adik harus belajar dan mengenal tempat-tempat yang ada dalam kitab suci, yang di kitab suci sampaikan. Ada Yerusalem, ada Israel, ada Gunung Sinai. Adik-adik juga akan belajar nama-nama nabi-nabi, nama-nama para rasul, tempat-tempat pelayanan. Ya, adik-adik juga belajar tentang mukjizat, ya, dan masih banyak, ya. Nanti adik-adik akan menemukan banyak rahasia kebenaran firman Bapa Yahweh. Nah, semua itu didapat dari kapan? Dari kita belajar, ya. Ingat adik-adik, ada satu pelajaran kebenaran firman Tuhan di dalam kitabnya dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Artinya apa? Mereka banyak nggak ngerti tentang kehendak Tuhan karena mereka nggak mau belajar tentang firman Bapa Yahweh. Semua yang kita butuhkan, semua itu ada dalam kebenaran firman Bapa Yahweh. Ya, kekuatan, penghiburan, sukacita, ya. Nah, itu kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tubuh kita sehat, kita boleh makan, minum, tapi juga jiwa dan roh kita juga semakin sehat karena kita belajar firman Bapa Yahweh. Dari firman itulah kita tetap kuat, kita tetap sehat secara roh, dan kita mampu melewati hari-hari yang jahat ini. Pelajarannya itulah adik-adik pada sahabat hari ini, ya, tetap semangat dalam belajar firman Bapa Yahweh, ya. Pasti ruah kodes, ruahnya Bapa Yahweh memampukan kita
dan memberi pengertian kepada kita untuk mengenal kebenaran firman-Nya. Besem Yeshua HaMashiach, haleluya, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, pada kesempatan yang indah ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang perjalanan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu, yaitu Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu yang mereka yang percaya di daerah Antioquia. Kami percaya Tuhan, hampir kurang lebih setahun mereka boleh belajar bersama-sama merenungkan firman Bapa Yahweh. Iman mereka boleh bertumbuh, kasih mereka semakin menyala-nyala. Berkatilah kami yang pada saat ini juga ya Tuhan. Biarlah roh yang menyala-nyala untuk mau belajar firman Bapa Yahweh menjadi milik bagian bagi kami senantiasa. Beri rasa lapar haus akan firman-Mu dan berikan pengertian melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti memahami setiap maksud kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa dan ucapan syukur kami. Kami kembalikan hormat dan pujian hanya bagi-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Shabbat shalom. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMashiach, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda